Halo, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren banget, yaitu jam alami yang dipakai untuk menentukan 5 waktu sholat dalam Islam. Ini bukan jam digital loh, tapi sistem yang pakainya cuma matahari dan bayangan. Penasaran kan? Coba deh bayangin, Anda punya 5 janji super penting setiap hari. Tapi Anda nggak punya jam tangan, nggak punya handphone. Satu-satunya petunjuk Anda, ya langit di atas kepala. Nah, inilah tantangan yang dijawab dengan sangat presisi oleh sistem waktu sholat. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Penting banget buat kita pahami kalau sholat dalam Islam itu bukan sekedar ritual biasa. Anggap aja ini adalah pertemuan wajib yang sudah dijadwalkan langsung dengan Tuhan. Makanya, ketepatan waktu itu jadi kunci utamanya. Dan perintah ini bukan main-main loh, ini datangnya langsung dari Al-Quran. Ayat ini bilang, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Jadi ini bukan sekedar saran, tapi benar-benar sebuah ketetapan yang waktunya sudah pasti. Oke, kalau waktunya sepenting itu, pertanyaannya adalah, gimana caranya jadwal universal ini diturunkan? Gimana kita bisa tahu kapan persisnya satu waktu sholat dimulai dan kapan berakhir? Nah, disinilah letak keindahannya. Jadi, Al-Quran itu memberikan perintah umumnya. Tapi, untuk detail spesifiknya, jamnya itu langsung dicontohkan lewat teladan Nabi Muhammad. Cerita utamanya itu dari hadis Jibril. Jadi, malaikat Jibril itu datang bukan cuma buat ngasih tahu, sholat jam segini ya. Enggak, beliau datang untuk nunjukin langsung. Selama 2 hari penuh, Jibril jadi semacam pemandu. Ngimamin sholat pas di awal banget dan di akhir banget waktunya. Nah, dari sini nih ada satu fakta menarik yang mungkin bikin Anda kaget. Kita kan biasanya mikir hari itu dimulai dari subuh ya. Ternyata dalam urutan para ulama, hari ibadah itu justru dimulai dari zuhur. Loh kok bisa? Ya karena itu sholat pertama yang diajarkan Jibril. Masuk akal banget kan kalau dipikir-pikir? Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Kita akan lihat detail setiap waktu sholat, pakai matahari dan bayangan sebagai jam kita. Persis seperti yang dulu diajarkan. Yang pertama, zuhur. Cara nentuinnya gampang banget, coba bayangin kita tancepin tongkat lurus di tanah. Pas matahari pas di atas kepala kita, bayangannya kan pendek banget ya. Nah, begitu matahari geser dikit ke barat dan bayangannya mulai memanjang lagi, saat itulah waktu zuhur dimulai. Terus, akhirnya kapan? Waktu zuhur selesai pas panjang bayangan tongkat itu sama persis dengan tinggi tongkatnya. Nah, pas banget waktu zuhur habis, langsung masuk waktu asar. Gampang kan? Waktunya ini berlangsung sepanjang sore sampai matahari terbenam. Asar ini juga punya status spesial loh, sering disebut sebagai sholat wosta atau sholat pertengahan yang menandakan betapa pentingnya sholat ini. Oke, lanjut. Begitu bulatan matahari udah bener-bener tenggelam di cakrawala, nggak kelihatan lagi, nah saat itulah waktu maghrib dimulai. Waktu maghrib ini terbilang singkat. Patokannya adalah selama mega merah senja masih kelihatan di langit barat. Kalau warna merah itu sudah hilang, berarti waktu maghrib juga sudah habis. Setelah maghrib selesai, kita masuk ke waktu Isya. Nah, ini waktunya paling panjang, sepanjang malam sampai sebelum fajar. Dimulainya kapan? Pas sisa cahaya merah tadi udah bener-bener hilang dan langit jadi gelap total. Uniknya nih, untuk Isya justru disarankan untuk sedikit menundanya. Nah, ini nih bagian yang super menarik, terutama buat penentuan waktu subuh. Ternyata fajar itu ada 2 macam. Ada yang namanya fajar kadzib atau fajar bohong. Bentuknya itu cahaya vertikal ke atas, tapi habis itu gelap lagi. Ini bukan patokannya. Yang kita pakai adalah fajar shadik atau fajar yang benar. Ini adalah cahaya putih yang menyebar horizontal di ufuk, dan cahayanya makin lama makin terang sampai matahari terbit. Nah, inilah penanda masuknya waktu subuh. Sekarang, gimana cara nentuin fajar sejati itu pakai ilmu modern? Ya pakai astronomi. Jadi, fajar sejati itu terjadi pas posisi matahari masih sekian derajat di bawah ufuk. Nah, sekian derajatnya ini yang jadi bahan diskusi para ulama. Makanya perhitungannya bisa beda-beda di tiap negara. Coba kita lihat di tabel ini. Indonesia pakai minus 20 derajat, Mesir minus 19,5. Beda-beda kan? Ini semua berdasarkan interpretasi ilmiah dan keagamaan. Oke, jadi selain ada waktu yang dianjurkan untuk sholat, penting juga untuk tahu kalau ada waktu-waktu di mana kita justru dilarang untuk sholat sunnah. Ini penting banget. Totalnya ada 5 momen penting nih. Pertama, pas matahari lagi proses terbit.
Kedua, pas matahari lagi pas-pasnya di puncak, di titik tertinggi. Ketiga, pas matahari lagi proses terbenam. Nah, dua lagi nih beda. Keempat, yaitu waktu setelah kita sholat subuh sampai mataharinya terbit sempurna. Dan kelima, waktu setelah kita sholat asar sampai mataharinya benar-benar terbenam. Nah, setelah tadi kita bahas aturan yang kelihatannya ketat, sekarang kita lihat sisi lainnya. Gimana jadwal ini ternyata punya ruang untuk fleksibilitas dan penuh dengan rahmat. Ternyata sistem ini manusiawi banget. Ada beberapa kondisi di mana kita boleh, bahkan dianjurkan, menunda sholat. Tapi tetap di dalam waktunya ya. Contohnya, menunda sholat duhur kalau cuaca lagi panas-panasnya. Atau kalau makanan sudah dihidangkan, ya makan dulu biar sholatnya lebih khusyuk. Bisa juga untuk nungguin jamaah lain biar bisa sholat bareng-bareng. Jadi ini bukan soal kaku, tapi soal kualitas ibadah kita. Dan hadis ini, wah ini merangkum semuanya dengan indah banget. Sholat di awal waktu itu dapat ridhonya Allah, tapi sholat di akhir waktu pun masih dapat ampunannya. Ini menunjukkan kalau seluruh rentang waktu sholat itu adalah sebuah kesempatan, sebuah zona rahmat. Jadi, setelah kita lihat semua ini, coba kita renungkan sebenarnya sistem waktu sholat ini, sistem yang kaku dan penuh aturan, atau justru sistem yang penuh rahmat dan kelapangan? Jawabannya ternyata adalah keduanya. Ini adalah sebuah kerangka disiplin yang indah, yang menghubungkan kita dengan ritme alam semesta. Tapi di saat yang sama, di dalam kerangka disiplin itu, ada begitu banyak ruang untuk fleksibilitas, pengertian, dan rahmat dari Tuhan. Jadi ini bukan cuma soal jadwal, tapi tentang sebuah hubungan yang hidup dan dinamis.